Mungkin setiap individu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pendidikan. Ya, adanya kemajuan perkembangan zaman itu merupakan salah satu efek dari adanya pendidikan. Tanpa adanya pendidikan, dunia ini tidak akan berkembang, tidak akan mengalami kemajuan, entah itu dalam pendidikan, baik dari segi teknologi maupun pengetahuan. Di sini yang akan saya bahas adalah mengenai pendidikan, tetapi bukan tentang akademik, melainkan tentang kesehatan dan kesejahteraan mental. Jadi kenapa sih kita itu perlu memahami adanya pendidikan kesehatan atau kesejahteraan mental, khususnya kita sebagai mahasiswa? Nah, jadi adanya pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental ini itu diharapkan agar kita itu sebagai mahasiswa bisa berinvestasi kepada masa depan yang lebih baik. Lalu bagaimana cara kita agar bisa berinvestasi dengan baik melalui tadi pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental? Yang perlu kita pahami pertama adalah mengenai pendidikan dan kesejahteraan mental itu apa sih? Nah, jadi pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental itu merupakan aspek penting dalam kehidupan mahasiswa, di mana sayangnya hal tersebut itu sering diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Maka dari itu kita itu perlu memahami dan mempraktikkan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental untuk membantu mengelola stres kita, agar kita itu terjaga kesehatannya, entah itu fisiknya, entah itu mentalnya, serta juga agar kita itu dapat meningkatkan kualitas hidup kita selama mungkin kuliah ataupun sampai kita tua. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai pendidikan kesehatan. Tentunya kalian asing jika terlintas kata-kata kesehatan. Ya, kesehatan itu berkaitan dengan fisik kita, berkaitan dengan tubuh kita. Tapi tidak hanya itu, kita juga kesehatan tersebut itu juga berkaitan dengan emosional kita. Apa sih yang harus kita perhatikan untuk kesehatan tubuh kita? Tentunya ada banyak sekali hal yang wajib kita perhatikan. Entah itu dari kegiatan sehari-hari kita, pola makan kita, kebiasaan kita, kemudian juga cara kita mencegah dari berbagai penyakit yang ada, seperti minum vitamin, kemudian juga mungkin cek ke dokter gitu ya. Oke, cara-cara yang bisa kita lakukan mungkin bisa dengan kita menjaga pola makan yang sehat. Gak lupa juga nih buat olahraga teratur, tidurnya tidak berlebihan, tidak pun kekurangan. Jadi tidurnya itu dalam waktu yang cukup, kemudian juga menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti makan makanan yang gak baik untuk tubuh. Contohnya tuh seperti merokok ataupun mengkonsumsi alkohol dan berat badan yang gak sehat gitu ya. Menyinggung tentang kesehatan emosional, kita perlu memahami adanya kesejahteraan mental. Nah, kesejahteraan mental ini merupakan kondisi emosional psikologis kita itu dalam kondisi sosial yang baik. Jadi mahasiswa itu kan sering mengalami adanya tugas ataupun deadline tertentu, assignment. Agar kita tidak mengalami kekurangan mental, kita itu perlu adanya kesejahteraan mental. Dengan memahami dan mempraktikkan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental, ini akan sangat membantu mahasiswa dalam mengelola stres, serta menjaga kesehatan dan fisik, entah itu fisik maupun mental mahasiswa. Karena dengan kesehatan dan kesejahteraan mental yang normal, yang stabil, itu dapat meningkatkan kualitas hidup selama masa kuliah dan setelahnya. Nah, jadi yang pertama kan ada pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu meliputi apa aja sih? Jadi ada pemahaman tentang tubuh, makanan sehat, ada aktivitas fisik yang sesuai, mungkin juga kebiasaan hidup sehat, dan yang gak kalah penting adalah pencegahan penyakit. Jadi mahasiswa itu perlu memahami bagaimana sih gaya hidup mereka, apa sih yang mempengaruhi mereka, apa sih yang mempengaruhi kesehatan mereka. Nah, ini itu termasuk pola makan yang sehat, kemudian juga olahraga teratur, ada cukup tidur, kemudian menghindari kebiasaan buruk. Nah, zaman sekarang itu banyak sekali, hampir dari anak kecil sampai usia dewasa, bahkan tua, itu laki-laki ya,
kebanyakan itu pada merokok. Padahal merokok sendiri merupakan hal yang sangat negatif untuk tubuh. Meskipun demikian, entah kenapa merokok itu tetap menjadi hal yang tetap mereka konsumsi. Kemudian juga ada hal lain ya, mungkin juga alkohol yang berlebihan. Kemudian juga kita bisa menjaga pendidikan kesehatan itu dengan memahami berat badan. Kita itu wajib menjaga berat badan yang sehat itu seperti apa, bagaimana gitu ya. Kemudian juga ada pendidikan kesehatan yang juga mencakup pemahaman tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan reguler dan kapan harus mencari bantuan medis. Jadi ketika kita memiliki tubuh yang normal-normal saja, langkah baiknya kita tetap menjaga pola makan kita, pola tidur kita, istirahat kita, kebiasaan kita. Kita juga wajib banget untuk bisa memanage aktivitas-aktivitas yang mungkin penting untuk kita lakukan ataupun mungkin bisa kita kesampingkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang lebih penting dan lebih bisa didahulukan. Selain dari pendidikan kesehatan, hal yang wajib kita pahami adalah kesejahteraan mental. Nah, dalam dunia pendidikan khususnya kampus ataupun mahasiswa nih, banyak sekali manusia-manusia dari berbagai latar belakang. Entah itu ada yang sudah bekerja, bahkan belum bekerja ataupun masih dalam tangan orang tua. Ada juga yang bahkan sudah menikah dan memiliki anak. Nah, kesejahteraan mental sendiri ini merupakan kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang baik, di mana mahasiswa ini sering bisa mengatur emosionalnya. Jadi kesejahteraan mental ini bukan tipe-tipe kesejahteraan seperti yang dimaksudkan kesejahteraan uang ataupun lainnya, tapi tentang emosional. Kayak gimana sih mahasiswa yang memiliki mental? Nah, mahasiswa yang memiliki mental ini biasanya cenderung sering mengalami tekanan akademik ataupun tekanan-tekanan lainnya seperti tekanan sosial mungkin, ataupun transisi kehidupan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Nah, pendidikan kesejahteraan mental ini membantu mahasiswa memahami dan mengatasi stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental lainnya. Hal ini melibatkan strategi untuk meningkatkan resiliensi, belajar mengelola emosi, berkomunikasi dengan baik, mendukung teman sebaya, dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Gitu ya. Ada banyak sekali hal yang dapat kita ambil ketika kita dapat memahami serta mempraktikkan pendidikan kesehatan serta kesejahteraan mental. Di antaranya yakni ada meningkatkan kinerja akademik. Nah, jadi dengan kita memahami pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental, kesehatan fisik dan mental yang baik itu akan memungkinkan mahasiswa untuk fokus serta memahami materi dan memaksimalkan potensi akademik mereka. Kemudian ada juga kesehatan ini dapat mengurangi stres, di mana pemahaman tentang manajemen stres ini membantu mahasiswa mengatasi tekanan akademik sehingga mencapai keseimbangan antara tugas akademik, sosial, dan pribadi. Kemudian ada juga mendukung hubungan sosial yang sehat. Kesejahteraan mental yang baik memungkinkan mahasiswa untuk membina hubungan yang positif dan membangun jaringan sosial yang kuat, yang penting bagi kesehatan mental mereka. Nah, selain itu, pendidikan kesehatan dan kesejahteraan mental untuk mahasiswa juga membantu mencegah masalah kesehatan, di mana pendidikan kesehatan ini membantu mencegah masalah kesehatan dalam jangka panjang dan mengajarkan praktik hidup sehat. Kemudian ada peningkatan kualitas hidup. Nah, di sini mahasiswa mempraktikkan kesehatan fisik dan kesejahteraan mental dapat meningkatkan kualitas hidup mahasiswa selama masa studi dan masa depan. Kemudian juga ada mengatasi stigma, di mana pendidikan kesehatan mental ini membantu mengurangi stigma terhadap masalah kesehatan mental dan mendorong pencarian bantuan jika diperlukan. Maka dari itu, pemahaman dan penerapan pendidikan kesehatan kesejahteraan mental merupakan fondasi yang sangat penting bagi mahasiswa, lebih-lebih selama mereka dalam masa studi.
di mana pendidikan kesehatan ini membantu membangun gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit, sementara pendidikan kesejahteraan mental membimbing dalam mengelola stres, mengatasi tekanan, dan memelihara kesehatan jiwa. Dengan memprioritaskan kesehatan fisik dan mental, mahasiswa dapat meningkatkan kualitas hidup, kinerja akademik, dan hubungan sosial. Jadi lebih dari itu, hal ini akan mengajarkan pentingnya mencari bantuan ketika diperlukan dan mengurangi stigma seputar kesehatan mental. Oleh karena itu, institusi pendidikan dan mahasiswa perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, memberdayakan, dan mempromosikan kesadaran akan kesehatan holistik. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kesehatan dan fisik kesejahteraan mental, diharapkan mahasiswa ini mampu mengatasi tantangan mencapai potensi maksimal dalam perjalanan akademik dan kehidupan pribadi mereka.